Selamat pagi, shalom buat kita semua. Puji Tuhan, selamat tahun baru buat kita semua. Masih punya semangat yang baru, amin? Apa sudah sama aja tahun baru? Ada yang begitu? Kalau ada yang begitu, mesti kumpul sama Pastor Robi sama Pak Sinto, ya, biar dihibur, sama Pak Ferry sekalian, ya. Oke, Bapak Saudara, tema gereja kita di tahun 2023 ini adalah tahun kekudusan dan keintiman dengan Tuhan, ya. Saya akan mendasari firman Tuhan pada hari ini di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-19. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 14 sampai dengan 19. Ada 6 ayat, saya akan mengajak kita semua membaca bersama-sama. Sudah ketemu? Sudah. 2, 3. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini adalah pesan daripada Rasul Petrus untuk umat Tuhan yang ada di Asia Kecil, ya. Petrus mengingatkan umat Tuhan yang ada di Asia akan statusnya sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Ya, Petrus menuliskan surat ini dibantu oleh Silvanus, ya. Jadi Petrus ngomong, Silvanus nih yang menuliskannya. Dan pesan ini menjadi pesan yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena selama kita hidup di dunia, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang terjadi di sekitar kita itu dapat mempengaruhi alam bawah sadar kita. Makanya Rasul Petrus perlu untuk terus mengingatkan kepada umat Tuhan akan statusnya sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Ya, ini penting saudara. Kenapa? Saya ambil contoh begini. Saya menceritakan pengalaman saya, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya mimpi. Ya, ini mimpi yang sangat konyol sekali buat saya. Kenapa? Saudara tahu saya mimpi apa? Saya mimpi ditembak Ferdy Sambo. Serius saudara, ini nggak bercanda. Kenapa? Karena apa yang kita lihat, kita baca, kita dengar itu dapat mempengaruhi alam bawah sadar kita. Saudara bayangin ya, baca Detik, baca Kompas, Ferdy Sambo. Lihat Instagram, TikTok, Facebook, isinya dia semua. Saya bilang racun nih. Ya, saya bangun tuh sampai ketakutan saudara. Kenapa? Saya lebih baik mati dianiaya karena memberitakan Injil daripada ditembak karena sesuatu yang gak jelas. Ya, gitu. Jadi sampai ke bawah mimpi. Nah, inilah yang membuktikan kenapa Rasul Petrus itu perlu mengingatkan orang-orang percaya yang ada pada saat itu bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, cara hidup kita harus berbeda. Amin saudara. Kita tidak lagi menjadi sama dengan cara hidup orang-orang yang di dunia. Makanya kalau saudara perhatikan, waktu Tuhan Yesus ada di dunia dan mengajar orang-orang pada saat itu, Yesus tidak pernah mengajarkan hal-hal tentang mujizat. Yesus tidak pernah mengajarkan hal-hal tentang berkat. Yesus mengajarkan apa? Tentang prinsip kerajaan Allah dan kebenarannya. Bahkan salah satu pesan Tuhan Yesus yang sangat menarik bagi saya adalah, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus menyangkal dirimu, memikul salibmu setiap hari, dan mengikut aku. Saya percaya bahwa ini bukanlah sebuah pesan yang
disukai atau menjadi topik yang menarik bagi kita semua yang hidup di akhir zaman ini, saudara. Ya, kita tentu akan lebih senang dengar firman Tuhan, dengar khotbah, dengar kesaksian yang bicara soal mujizat, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan. Betul nggak, saudara? Makanya topik tentang kekudusan ini, tentang keintiman dengan Tuhan menjadi topik yang kurang menarik. Karena apa? Karena gereja sudah disusupi oleh kompromi yang terjadi dengan dunia. Kalau saudara perhatikan dan membaca berita, ada salah satu gereja yang saya tidak sebutkan namanya, sudah dapat memberkati pernikahan sesama jenis. Ya. Itu fakta, saudara. Makanya topik tentang kekudusan ini menjadi topik yang jadul, kuno, ketinggalan zaman. Tapi saudara, sebagai hamba Tuhan, saya akan terus menyuarakan ini kepada kita semua, karena memang ini adalah goal, tujuan akhir daripada kita mengikuti Kristus. Ya, ini adalah tujuan akhir dari perjalanan kita hidup di dunia ini, yaitu kembali pulang ke surga, bukan ke neraka. Ya. Kalau saudara punya jalan pulang yang lain, mungkin kita tidak cocok bersama-sama di sini, saudara. Ya. Selama saudara ada di tempat ini, beribadah berjemaat di gereja ini, saya akan terus menyuarakan ini, saudara. Ya. Bukan saya menjadi calo surga, bukan. Tapi karena saya mengalami dan saya percaya bahwa ibu saudara juga mengalami. Ketika saudara melihat hidup saudara 5 tahun, 10 tahun yang kebelakang, ada banyak hal yang pada awalnya kita pikir sulit untuk kita lalui. Tapi toh ternyata kita bisa lalui juga. Artinya apa, saudara? Penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu nyata. Maka janji Tuhan pun juga nyata. Apa yang ditulis dalam firman Tuhan pun juga nyata. Ya. Karena kita sudah mengalami itu dalam hidup kita masing-masing secara pribadi, maka seharusnya hidup kita, goal kita, tujuan akhir kita adalah sorga. Nah, hari ini kita akan belajar banyak hal, saudara, bahwa mengikut Tuhan itu adalah memikul salib. Ya, hidup dalam kekudusan ini adalah suatu hal yang harus diupayakan oleh setiap orang percaya. Mungkin saudara bertanya, hidup kudus itu seperti apa, Pak? Hidup kudus adalah mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan, tanpa kompromi dengan dosa. Ya, itulah hidup kudus. Mungkinkah kita bisa hidup kudus? Nah, kita akan belajar sama-sama, saudara. Tapi sebelumnya saya harus menekankan di sini bahwa kekudusan hidup adalah prinsip. Katakan prinsip. Prinsip itu adalah sebuah fondasi yang fundamental, yang tidak bisa diganggu, gugat oleh apapun dan siapapun. Contohnya, kita memeluk agama, itulah sebuah hal yang prinsip. Betul ya, saudara? Pribadi masing-masing memutuskan, saya mau jadi orang Kristen, saya mau jadi orang beragama apa, terserah. Dan tidak ada satu orang pun yang berhak untuk mengganggu. Karena itu pun juga diatur dalam undang-undang. Inilah prinsip. Ya. Prinsip yang lain misalnya apa? Saya tidak mau mengotori tubuh saya dengan rokok. Itu prinsip. Halo? Itu prinsip. Saya tidak mau mengotori diri saya dengan hal-hal yang cabul. Itu prinsip. Ya. Dan itu tidak dapat diganggu oleh siapapun. Contoh lain misalnya apa? Saya berketetapan tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Itu prinsip. Sehingga tidak dapat diganggu, digoda oleh apapun dan siapapun. Karena itu prinsip. Saya percaya masing-masing kita punya prinsip yang berbeda. Tapi satu hal yang saya temukan di sini, kita punya prinsip yang sama, mengikuti Yesus sampai akhir. Ya. Maka kita harus sama-sama sepakat bahwa hidup dalam kekudusan ini adalah sebuah prinsip. Bukan berarti kemudian kalau hidup kudus tuh kita jadi nggak bergaul sama orang. Ya. Bukan berarti kalau hidup kudus tuh kita nggak mau bersentuhan sama orang. Misalnya contoh kita ke pasar gitu ya. Kita mau bayar, tunggu dulu, pakai sarung tangan dulu. Kenapa? Tangan saya tidak boleh bersentuhan dengan tangan kamu. Najis. Bukan gitu, saudara ya. Itu ngawur. Ya. Tetapi hidup kudus adalah prinsip yang
tidak dapat dilihat oleh orang lain, tapi dapat kita lakukan dalam hidup kita. Itulah prinsip. Ya, dapat dikenal, diketahui oleh orang lain, ya. Tapi itu tidak dapat diintervensi oleh siapapun. Nah, sekarang kita akan belajar lebih dalam lagi mengapa kita perlu hidup dalam kekudusan. Yang pertama, saudara, kembali kepada ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-16. Hal pertama yang menyebabkan kita perlu hidup dalam kekudusan adalah karena kita mengasihi Tuhan. Ya. Perhatikan ayat ini baik-baik, saudara. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu. Saudara, kalau kita membaca ayat ini dikatakan dengan jelas bahwa jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu. Artinya kita punya kesempatan untuk tidak menuruti. Karena Petrus kan berpesan bahwa jangan turuti hawa nafsunya. Artinya kita punya kebebasan, kita punya hak untuk memutuskan, kita punya free will untuk menetapkan bahwa aku tidak mau mengikuti hawa nafsu. Inilah hidup kudus. Makanya Petrus berkata, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu. Jangan ikuti, saudara. Jangan turuti. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Nah, ini adalah dasar atau pola pikir atau mindset hidup kita untuk hidup kudus, yaitu dengan cara kita mengasihi Tuhan. Saya mengajak saudara membuka 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga. Nanti kita akan kembali lagi ke dalam surat 1 Petrus. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga. Satu ayat saja. Mari kita baca bersama-sama. Janganlah. Salah. Maaf. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya itu. Ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudara, apakah saudara mengasihi Tuhan? Pasti saudara akan menjawab, saya mengasihi Tuhan. Betul ya? Ada di sini yang tidak mengasihi Tuhan? Gak apa-apa, bukan sesuatu yang salah kok. Itu kan hak. Ya. Karena prinsip itu kan tidak dapat diganggu-gugat oleh orang lain. Tapi kalau saya bertanya apakah saudara mengasihi Tuhan, maka saudara akan berkata, saya mengasihi Tuhan. Betul ya? Tapi Yohanes menyatakan begini, saudara. Inilah kasih kepada Allah. Inilah bukti bahwa kamu mengasihi Allah. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Tapi kemudian kalimatnya tidak berhenti, saudara. Dilanjutkan dengan kalimat perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi selama ini siapa yang merasa sulit melakukan firman Tuhan? Alkitab berkata perintah-perintahnya tidak berat. Yang berat apa, saudara? Kerelaan hati kita untuk menyalibkan daging. Ada amin, saudara? Yang berat adalah kerelaan kita untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang berat bagi kita adalah kerelaan kita untuk dibentuk seturut dengan firman Tuhan. Siapa yang setuju dengan saya? Firman Tuhan itu tidak berat? Nggak ada yang angkat tangan. Jadi salah dong nih Yohanes nulis nih. Hah? Halo? Kalimatnya kan jelas ya, perintah-perintahnya itu tidak berat. Yang berat adalah manusia daging kita. Kerelaan kita untuk dibentuk menyalibkan salib setiap hari. Itu yang berat, saudara. Makanya waktu saya mendapatkan tema tentang kekudusan ini, saudara, saya mungkin orang pertama yang nyeletuk. Rasanya mustahil dihotbahkan. Tapi kemudian saya dapat ayat ini, saudara. Mau ngomong apa? Berarti kitalah yang tidak rela daging kita ini disalibkan. Kitalah yang tidak rela keinginan-keinginan kita disalibkan. Kitalah yang tidak mau menuruti firman Tuhan. Itu yang berat.
Karena perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Sekali lagi saya tanya, saudara sepakat nggak dengan ayat ini? Perintah-perintahnya berat atau tidak? Tidak. Yang berat adalah kitanya. Angkat tangan kanan saudara, tepuk pundak sebelahnya, bilang, ayo lakukan firman Tuhan ya. Angkat tangan kirinya, tepuk pundak sebelah kirinya, bilang, firman Tuhan itu tidak berat. Ya. Saya mau ngutip kata-kata Pastor Robi, jangan tegang, jangan tegang. Saudara-saudara, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, pasti akan melakukan firman Tuhan. Karena itulah buktinya. Yesus bilang bahwa kalau kamu mengasihi aku, turutilah perintah-perintahku. Sekali lagi saya tanya, saudara mengasihi Tuhan, lakukanlah firman Tuhan. Kalau memang saudara jawab, saya mengasihi Tuhan, lakukanlah firman Tuhan. Tidak usah berbantah-bantahan. Kalau saudara memang tidak mengasihi Tuhan, ya nggak apa-apa. Berarti goal akhir hidup kita tidak sama, kan gitu. Ya, saudara ingat, Yesus pernah bertanya kepada Rasul Petrus setelah Yesus bangkit. Ya. Yesus bertanya kepada Petrus begini, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Petrus jawab, Guru, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi. Yesus bertanya kedua kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus kembali menjawab, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi. Ketiga kalinya Yesus bertanya, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Apa reaksi Petrus? Sedih. Yesus bertanya ketiga kalinya dan Petrus menjadi sedih. Petrus berkata, Guru, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi kamu. Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, apakah Yesus tidak percaya Petrus mengasihi dia? Seringkali saudara, waktu kita ditanya, apakah saudara mengasihi Tuhan? Kita seperti Petrus. Kita dengan spontan, dengan yakin berkata, ya, saya mengasihi Tuhan. Tapi apakah jawaban itu yang keluar dari mulut kita adalah benar-benar yang keluar dari hati kita? Atau justru hanya kita mengucapkan saja? Makanya besok-besoknya kita lupa, kita jatuh lagi dalam dosa. Karena apa? Karena waktu Yesus tanya, apakah kamu mengasihi aku? Kita jawab dengan spontan, dengan ucapan di mulut saja. Tidak lahir dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Makanya Yesus bertanya sampai 3 kali. Baru kemudian Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-domba. Dan saudara lihat, Rasul Petrus adalah salah satu rasul yang dipakai Tuhan luar biasa setelah Yesus naik ke surga. Apa buktinya? Ribuan orang diselamatkan setelah mendengar khotbah Petrus. Petrus bisa khotbah semalam-malaman, saudara. Sampai ada satu anak muda yang ketiduran dan jatuh dari lonteng, meninggal. Bayangan Petrus menyembuhkan orang. Pernahkah saudara baca kisahnya? Sapu tangan Petrus menyembuhkan orang. Luar biasa bukan? Saya pikir belum ada rasul di perjanjian baru yang melakukan mujizat sedemikian selain daripada Petrus. Kenapa? Karena Petrus benar-benar mengasihi Tuhan. Apakah kemudian Petrus tidak menghadapi tantangan dalam hidupnya? Menghadapi, saudara. Tapi Petrus tetap bertahan sampai akhir hidupnya. Dan pada saat percakapan Yesus dengan Petrus, sudah dijelaskan bagaimana akan matinya Petrus pada akhirnya. Dahulu engkau muda, setelah kamu tua, kamu akan memberikan dirimu dipimpin. Tanganmu diikat. Saudara bisa baca Yohanes pasal 21. Dan Petrus siap dengan konsekuensi itu. Karena apa? Karena dia memang benar-benar mengasihi Tuhan. Sekali lagi saya tanya, saudara mengasihi Tuhan? Saudara siap menderita buat Tuhan? Nanti
Nanti dulu Pak Gembala, hidup aja udah pusing. Ini fakta saudara. Banyak orang mau mengikut Yesus hanya pada saat keadaan yang baik. Hanya saat semua kondisi berjalan mulus. Tapi ketika berita tentang penderitaan mengikut Yesus, banyak orang Kristen tidak suka dan menolak. Kan kita sudah dimerdekakan Pak. Kan Yesus sudah mati buat kita. Hati-hati saudara. Nanti saya akan jelaskan di poin yang kedua. Ada pemahaman yang keliru. Ya, saya mau katakan begini saudara. Saudara yang punya pasangan yang pernah pacaran misalnya, atau yang sudah menikah, ya. Saudara mungkin masih ingat, saya nggak tahu masih ingat apa enggak ya, waktu saudara jatuh cinta, ya. Apa yang diinginkan oleh pasangan saudara pasti akan saudara lakukan, betul apa enggak? Contoh, misalnya Bu Evelyn sakit dulu waktu masih pacaran nih. Pastor Robi kan pasti bela-belain datang. Bener gak? Enggak ya? Aduh. Bertobatlah. Ya. Misalnya Yusuf, pacarnya kan jauh nih Yusuf nih. Pacarnya sakit kan pasti dia kepikiran. Kalau bisa pingin datang gitu loh. Selayaknya orang yang mencintai, ya, melakukan sesuatu bagi pasangan yang dicintainya. Demikian juga kita seharusnya kalau kita bilang, kita mencintai Tuhan. Salah satu cara untuk menyenangkan hati Tuhan adalah dengan menuruti perintah Tuhan. Mengikuti apa yang firman Tuhan sampaikan. Dan jelas dikatakan firman Tuhan itu tidak berat. Perintahnya itu tidak berat sekali lagi. Yang berat adalah kitanya. Kenapa? Kita surga mau, dosa juga mau. Yang setuju katakan amin. Enggak benar. Hanya orang yang benar-benar mengasihi Tuhan yang mau hidup dalam ketaatan. Ya. Petrus berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Bagaimana kita bisa taat? Karena kita mengasihi Tuhan. Sekali lagi, saudara mengasihi Tuhan, berarti saudara siap untuk melakukan firman Tuhan. Ya. Saya tanya nih, siapa yang sampai hari ini dari tanggal 1 gak bolong baca Alkitab? Padahal perintahnya tidak berat. Yang berat apa? Ya daging kita ini saudara. Ya. Tapi karena ini minggu pertama semua dosa masih diampuni ya. Nanti pulang gereja tolong Alkitabnya dibaca. Kalau saudara bilang cinta Tuhan ya baca dong Alkitabnya. Emang saudara punya Alkitab tuh buat apa? Supaya kelihatan sebagai, oh benar nih orang Kristen yang punya Alkitab. Bukan gitu saudara, bacalah. Kalau saudara bilang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, Alkitab berkata turutilah perintah-perintahnya. Yang kedua saudara, ayat 17 dikatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara, mengapa kita perlu hidup kudus? Yang kedua adalah karena kita sebagai anak Allah. Ya, mungkin dalam doa kita berseru, kita panggil Dia ya Bapa, ya Aba, ya Bapa gitu ya. Karena kita ini adalah anak-anaknya. Ya. Tetapi di sisi yang lain, saudara, ini menarik. Yang tadi saya bilang nanti di poin kedua saya akan bahas. Ini begini saudara. Dikatakan bahwa Allah akan menghakimi semua orang setimpal dengan perbuatan tanpa memandang muka. Ini kalimatnya jelas ya saudara ya. Bahwa Allah akan menghakimi semua orang setimpal dengan perbuatan. Jadi. Kalau saudara tidak mau hidup benar di hadapan Tuhan, tidak mau mengikuti firman Tuhan, saudara mau hidup dengan cara saudara sendiri, kira-kira masuk surga apa enggak saudara? Masuklah Pak. Kan Yesus sudah mati buat saya. Berarti kalimat ini, ayat ini bohong dong. Ayat ini kan berkata jelas saudara. Allah akan menghakimi setimpal dengan perbuatan.
Makanya supaya lebih jelas, hari Kamis ada yang namanya Bible Talk. Ya, bulan Januari ini kita akan belajar tentang konsep keselamatan itu seperti apa. Supaya kita jangan salah punya pengertian tentang keselamatan ini. Kita berpikir ya udah yang penting percaya Yesus pasti masuk surga. Mau hidupnya aur-auran, urak-urakan, pasti masuk surga. Kenapa? Yesus cinta saya, Pak. Ngawur. Ya, itu salah. Kita pikir ya, kita akan masuk surga. Walaupun kita hidupnya sembarangan. Kita nggak hidup kudus. Kita pikir kita bakal masuk surga karena Yesus sudah mati buat kita. Lalu dengan bangganya kita berkata, buktinya sampai hari ini Tuhan masih tolong saya. Berarti Tuhan memaklumi dong saya berdosa. Buktinya sampai hari ini Tuhan masih berkati saya. Berarti gak apa-apa dong sekali-sekali jatuh dalam dosa. Hati-hati saudara. Inilah tipu muslihat iblis yang harus kita lawan. Alkitab berkata dengan jelas saudara. Allah akan menghakimi setimpal dengan perbuatan kita. Jelas saudara ayatnya? Allah menghakimi setimpal dengan perbuatan kita. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Saudara mungkin bisa selamat di dunia. Hidup dalam dosa tetap jalan. Ya, kemudian ke gereja juga tetap jalan. Lalu berpikir, merasa bahwa oh Tuhan masih melindungi saya. Tuhan masih memberkati saya. Tuhan masih menolong saya. Gak apa-apa saudara. Selamat di bumi. Tapi di penghakiman terakhir, lihat ayat ini. Allah akan menghakimi setimpal dengan perbuatan kita. Barulah saudara sadar. Dan mungkin kita akan menjadi golongan orang-orang yang berkata, Tuhan, bukankah kami sudah melakukan mujizat demi nama-Mu? Bukankah kami sudah begini, sudah melayani, sudah ini? Yesus berkata apa? Enyahlah, aku tidak pernah kenal kamu. Hai pembuat kejahatan. Makanya hati-hati saudara, ditipu oleh iblis. Iblis berpikir, oh keadaan kita masih baik-baik aja. Iblis mempengaruhi pikiran kita dengan hal-hal seperti itu. Oh kita masih malas ke gereja, malas berdoa, malas baca firman, malas hidup benar. Toh Tuhan masih bela, Tuhan masih berkati. Gak apa-apa saudara. Tapi lihat pada akhirnya. Makanya disebutkan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Konsep banyak dan sedikit nih saudara harus jelas. Banyak itu 1 juta misalnya. Sedikit itu 3. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Contohnya gitu ya. Walaupun saya nggak tahu angka pastinya. Banyak yang dipanggil 1 juta orang. Sedikit yang dipilih 3 orang. Contohnya gitu. Saudara mau masuk golongan yang mana? 1 juta atau yang 3? Iya maunya kan 3. Saya juga mau. Tapi mau gak mengikuti firman Tuhan? Ya nanti dulu Pak Gembala. Perintah-perintahnya tidak berat. Yang berat siapa? Ya kitanya. Saya mengajak, mengetuk hati saudara. Ayolah kembali kepada Tuhan. Ya. Kalau saudara merasa, aduh saya gak cocok nih Pak Gembala khotbahnya begini terus. Ya gak apa-apa. Tapi memang sudah tugas saya mengingatkan kita semua. Ya. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau saudara merasa tidak sejalan dengan apa yang saya sampaikan, ya tidak apa-apa. Saya juga tidak memaksa. Saudara mungkin mau lihat, oh cari gereja lain yang khotbahnya yang lebih enak didengar, ya gak apa-apa. Toh memang itu akan terjadi seperti nubuatan Alkitab. Pada akhir zaman orang akan mendengarkan yang menyenangkan telinga. Gak apa-apa saudara. Saya tidak merasa sedih, tidak merasa kecewa, ya kok ini pindah gereja. Yang saya sedih adalah kalau saudara pindah Tuhan. Ya, kalau pindah gereja gak apa-apa. Ya. Tapi selama saudara bergereja di tempat ini, pesan-pesan seperti ini akan terus saya sampaikan. Ya. Udah mulai panas tempat duduknya saudara? Ya. Dari sejak awal manusia diciptakan,
manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya, Allah itu kudus, suci, maka manusia pertama yang diciptakan pun juga kudus dan suci. Tapi kemudian dosa masuk ke dalam manusia, akhirnya manusia menjadi terpisah daripada Allah. Dan Yesus berupaya untuk menyambungkan kembali antara manusia dengan Allah. Tetapi ada syaratnya, mengikuti Dia, mengikuti perintah-perintahnya. Mengikuti Yesus itu satu paket, saudara. Ya. Mengikuti Yesus tuh nggak bisa pilih, oh saya mau yang enaknya aja dah. Yang nggak enak saya nggak mau, suruh Pak Farel aja, suruh Pastor Robi aja. Nggak ada, saudara. Mengikut Yesus adalah menyangkal diri dan memikul salib. Itu yang Yesus selalu tekankan. Maka bicara soal hidup kudus ini akhirnya menjadi pesan yang saya harus sampaikan kepada kita di sepanjang tahun ini. Ya. Bahwa sekalipun topik ini tidak menarik, ya, sekalipun topik ini dianggap jadul atau ketinggalan zaman, tapi bagi saya topik ini adalah topik yang selalu on, karena kita punya tujuan akhir ke surga. Ya. Kalau kita punya tujuan akhirnya lain, ya topik ini menjadi tidak menarik, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, dikatakan di situ bahwa kita hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara, terjemahan ini kurang lengkap, ya. Saya harus sampaikan bahwa kalimatnya sebenarnya hendaklah kamu hidup dalam takut akan Tuhan. Atau dalam bahasa lain disebutkan dalam penuh penghormatan kepada Tuhan selama kamu menumpang di dunia ini. Ini sejalan dengan pesan Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Jadi selama kita menumpang hidup di dunia ini, jadilah pesan Tuhan yang nyata yang dibaca oleh semua orang. Kita memancarkan terang, memancarkan firman, memancarkan Kristus bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekali lagi, sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita hidup dengan penuh penghormatan kepada Tuhan selama kita di dunia. Hiduplah dalam takut akan Tuhan, hiduplah dalam kebenaran dan kekudusan. Ini penting, saudara. Ya. Karena apa? Karena dikatakan kita hanya menumpang di dunia ini. Tidak selama-lamanya kita hidup di dunia ini. Sebelum roh kita kembali kepada Bapa, selama kita masih punya yang namanya nafas kehidupan ini, biar kita mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin, saudara. Ya, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan karena inilah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kalau memang kita benar-benar anak-anak Tuhan, maka hidup kudus itu bukan sesuatu yang asing bagi kita. Ya. Hidup kudus adalah sesuatu yang mutlak menjadi prinsip dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang terakhir, saudara. Mengapa kita harus hidup kudus? Yang ketiga, karena kita telah ditebus oleh Tuhan. Ayat yang ke-18 dan 19 tadi dikatakan bahwa kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Ya, memang dulu kemarin tahun lalu hidup kita mungkin banyak kesia-siaan. Tapi kalau kita sadar bahwa kita sudah ditebus dengan darah Kristus, maka kita perlu hidup dalam kekudusan. Saudara, saya mau katakan gini, kita baru benar-benar bisa hidup kudus kalau kita menyadari betapa besarnya pengorbanan Kristus buat kita. Kita baru akan hidup kudus, baru bisa hidup kudus kalau kita benar-benar menyadari betapa besar yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Saudara pernah nggak menghitung? Saya ajak saudara menghitung ya. Ini bukan seperti matematika, bukan. Ini hitungnya sederhana. Saudara coba hitung hari kemarin, hari Sabtu. Ya. Coba ingat kejadian hari Sabtu dari bangun pagi sampai tidur malam. Berapa banyak dosa yang saudara perbuat? Coba hitung. Gak usah disebutin, malu gak enak sama sebelah kan. Coba hitung berapa banyak dosa yang kita perbuat. Saya sebutlah misalnya 10 ya. Bohong,
nipu, kesel, cabul, apalagi lah. Pokoknya 10 lah gitu ya. Berapa dari 10 dosa ini yang saudara akui di hadapan Tuhan? Apakah saudara ngaku 10-10-nya, Tuhan kemarin saya bohong, kemarin saya nipu, kemarin saya apalagi misalnya. Berapa banyak dari 10 itu misalnya yang saudara akui? Katakanlah 5 ya. Berarti yang 5-nya apa? Tetap menjadi dosa. 5 yang kita akui, firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes pasal 1, jika kita mengaku dosa maka Ia adalah setia dan adil. Dia akan menyucikan kita, menghapuskan dosa kita. Jadi 5 yang diakui, dihapuskan. Yang 5-nya masih ada. Sama kayak saudara ngutang lah, ngutang. Gampangnya gini. Saudara pernah punya utang? Saya pernah. Kalau saudara nggak pernah berarti hebat. Ya, utang ke bank utang tetangga ya, utang. Saudara pinjam 1 juta, saudara balikin 500.000. Utang saudara berapa? 500. Yang 500-nya yang udah dibayar dianggap lunas. Dosanya begitu saudara. Dosa juga seperti itu. Kita buat dosa 10 kemarin, 5 kita akui, 5-nya berarti masih tetap ada. Atau saudara mungkin coba ngakalin Tuhan gitu. Doanya gini, Tuhan ampunilah semua dosa yang telah kuperbuat kemarin. Dirapel aja pokoknya. Tuhan kan lebih tahu mana aja yang dosa. Pokoknya semuanya lah Tuhan ampuni. Tapi Alkitab berkata jika kita mengakui dosa kita, Dia akan menyucikan kita. 5 ya, hari Sabtu. Hari Minggu, dari bangun pagi sampai sekarang, berapa banyak dosa yang kita perbuat? 2 deh misalnya, 2. Kan baru masih pagi kan. 3 lah, 3. Berapa yang kita sudah akui? 1. Masih ada berapa? 2. Jadi 5 tambah 2. Ini baru 2 hari saudara. Coba dikalikan dengan jumlah umur hidup saudara. Berapa banyak dosa yang saudara perbuat? Dan sebanyak itulah Tuhan mengampuni kita. Kita bisa gak menghitung pengampunan Tuhan buat hidup kita? Ada yang bisa menghitung? Gak ada saudara. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Kirain ada pemain musik yang maju. Tahu suaranya getar-getar begini. Kan malu saya sama Bu Linda tadi kan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kita gak pernah bisa hitung saudara. Justru dengar kalimat ini baik-baik. Justru karena kita tidak bisa menghitung berapa banyaknya pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Justru karena kita tidak bisa menghitung betapa besarnya pengorbanan Tuhan buat hidup kita. Seharusnya tidak ada alasan untuk kita kompromi dengan yang namanya dosa. Karena semuanya sudah Dia tanggung dan Dia selesaikan. Maka seharusnya tidak ada alasan buat kita untuk kita masih berkompromi dengan dunia ini. Sekali lagi dosa memang menarik. Dosa memang sering menggoda kita. Tapi kerajaan sorga itu jauh lebih menarik saudara. Buktinya apa? Emang Pak Gembala udah pernah ke sorga? Buktinya adalah selama saya hidup di dunia ini, saya dapat melihat dan merasakan pembelaan Tuhan dalam hidup saya. Kalau di bumi saja Dia tepati janjinya, apalagi saat kita pulang nanti. Dia pasti akan tepati janjinya. Makanya sekali lagi pertanyaannya adalah, kemana kita mau pulang? Ke rumah Bapa atau ke rumah Bapa segala dusta? Sama-sama Bapa nih. Bapa yang mana? Bapa yang baik atau Bapa segala dusta? Keputusan di tangan saudara. Ini prinsip yang saya tidak bisa ganggu. Tapi saya akan terus menyuarakan ini kepada saudara. Silakan putuskan sendiri. Saya berdoa biar apa yang saya sampaikan pagi hari ini menggugah hati saudara, menyadarkan kita bahwa kita perlu hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya.
Karena banyak sekali pengampunan yang Tuhan berikan. Banyak sekali pembelaan, pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan kita gak bisa hitung semuanya, saudara. Makanya yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah hidup tanpa yang namanya kompromi. Bersedia, siap, berat. Padahal dikatakan perintah-perintahnya tidak berat. Memang betul, saudara. Kalau kita mencoba dengan kekuatan kita sendiri, kita pasti akan jatuh bangun. Tapi ingat sekali lagi, seberapa banyak dosa yang kita perbuat sepanjang hidup kita, dan kita tidak bisa menebusnya. Tapi Kristus sudah menebusnya buat saudara dan saya. Seharusnya itulah yang menjadi dasar, menjadi alasan kenapa kita tidak perlu lagi berkompromi dengan yang namanya dosa. Karena kalau Tuhan gak tebus hidup kita, ya sudah, kita mati, saudara. Kita pasti binasa. Tapi karena Tuhan sudah menebus hidup kita, maka kita yang percaya kepada Tuhan harusnya selama hidup di dunia, menumpang di dunia ini, kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Orang-orang yang menyadari hidupnya sudah ditebus pasti akan berupaya untuk hidup kudus. Tapi kalau kita nggak sadar, ya pasti kita akan hidup dengan sembrono. Kita tidak menghargai apa yang Yesus sudah lakukan buat hidup kita. Karena kita nggak lihat, betul ya? Kita nggak lihat Yesus mati buat kita, benar nggak? Ada yang lihat Yesus mati? Umur saudara udah berapa juta tahun? Ya, memang kita nggak pernah lihat Yesus mati buat kita. Tapi dengan iman kita percaya. Makanya kita melakukan perjamuan kudus. Kita nggak pernah lihat Yesus menolong kita secara terang-terangan. Tapi kita dapat alami. Dan kita bisa saksikan kepada orang. Tapi bukan berarti semuanya itu terus kita abaikan. Lalu kita bisa hidup semau-mau kita sendiri. Memang Kristus mati buat kita tuh kita belum merasakan dampaknya sekarang. Tapi nanti waktu penghakiman terakhir, Yesus bilang apa? Masuklah, beristirahatlah dalam rumahku. Kalau Yesus sampai gak ngomong gitu, saudara, bahaya. Artinya kita bukan tempatnya di rumah dia. Ingat, dia yang punya sorga, saudara. Kita mau masuk ke dalam rumahnya. Saudara mau masuk sebagai orang yang diterima oleh yang punya rumah, atau mau masuk seperti pencuri, lompat pagar nyelonong? Gak bisa, malaikat berjaga-jaga, saudara mau lompatin dari mana? Satu-satunya jalan untuk masuk dalam kerajaan sorga adalah dengan mengikuti Tuhan. Amin.